Mameh suara. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah ke pohon cemara. Kala mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Psikologi Islam IAIN Langsa, Bapak Dedi Surya MPSI, yang kami hormati Sekretaris Prodi Psikologi Islam IAIN Langsa, Ibu Syifa Fitria BA SPSI MSc. Yang kami hormati Ibu Zahra SPSI MPSI Psikologi, selaku dosen Syahkuala, sekaligus narasumber seminar kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen yang telah berhadir, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa peserta. Para hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara puncak ngobrol bareng Psikologi Islam seri 1 dengan tema Generasi Strawberry, apa, mengapa, dan bagaimana dimulai. Kata sambutan Ketua Prodi Psikologi Islam IAIN Langsa oleh Bapak Dedi Surya MPSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Zahrani, SPSI MPSI Psikolog, sebagai narasumber kita pada kegiatan malam ini, para Bapak Ibu dosen yang telah hadir, terkhusus juga kepada seluruh peserta yang kiranya sudah hadir di malam yang berbahagia ini. Saya lihat ada sekitar 41 partisipan yang sudah bergabung. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, salam kenal dari Program Studi Psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa. Ini adalah merupakan kegiatan perdana dari seri yang akan dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Psikologi Islam. Di kegiatan kali ini diangkat tema tentang generasi strawberry, ya. Nanti insya Allah akan diulas banyak ya oleh narasumber kita. Hari ini kita hadirkan dari Universitas Syahkuala sebagai Universitas Jantung Hati Urang Aceh. Kami ucapkan terima kasih Bu atas kesediaannya membersamai kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberi dampak yang positif buat kita semua, terutama bagi adik-adik kita, generasi muda, generasi milenial, generasi sebagian yang generasi alfa yang bergabung di sini. Saya pikir itu saja pengantar dari saya, tidak perlu berlama-lama karena kita ingin mendengarkan materi ini, ya, yang insya Allah, dan saya yakin bahwa kegiatan ini akan menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Saudara Malik Azizur Rahman dipersilakan. Untuk keberkatan doa, marilah kita menadahkan tangan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita akan foto bersama. Oke, baik. Dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhirlah acara pembukaan kita pada malam hari ini. Saya Khairah Hania selaku Master of Ceremony memohon maaf atas segala kesilapan. Siang hari makan kuaci, makan bareng Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Khairah Hania yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Amin. Oke, langsung saja. Yang terhormat Bapak Dedi Surya MPSI selaku Kepala Jurusan Psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan Psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa. Yang saya hormati Ibu Zahrani SPSI MPSI Psikolog selaku narasumber pada kegiatan kita pada malam hari ini. Serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ngobrol bareng psikologi Islam seri 1 pada malam hari ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seiringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan saya Rida Fitria Lestari selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Ngobrol bareng psikologi Islam seri 1 dengan tema generasi strawberry, apa, mengapa, dan bagaimana. Kita mulai. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Halo Ibu Zahra. Halo Rida. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Rida bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke Bu ya, kayaknya nih teman-temannya udah pada nggak sabar nih dengar pemaparan materi dari Ibu narasumber yang cantik dan masih muda Bu ya. Amin, amin. Oke baik teman-teman sekalian. Ini saatnya kita mendengarkan paparan dari narasumber pada acara Ngobrol Bareng Psikologi Islam seri 1, yaitu Ibu Zahrani SPSI MPSI Psikolog. Beliau lahir di Longpuli pada tanggal 16 November 1995, masih sangat muda. Ibu Zahra mengambil pendidikan S1-nya di Universitas Sumatera Utara, jurusan psikologi tahun 2012 sampai 2016. Dan S2-nya Magister Psikologi Profesi di Universitas Airlangga, mengambil jurusan Majoring Klinis Anak dan Dewasa, Minoring Industri dan Organisasi
tahun 2017 sampai 2019. Pengalaman kerja beliau sangat banyak ya. Jadi untuk 3 tahun terakhir ini beliau tahun 2020 sampai sekarang beliau adalah termasuk ke dalam tim psikolog PLP Mari Berproses sampai sekarang, dan tahun 2022 ini menjadi dosen program studi psikologi di Universitas Yahwala. Luar biasa. Jadi Bu Zara ini sering menjadi narasumber, dan terakhir itu menjadi narasumber dalam acara fasilitator Battle Pintar akupintar.id dan webinar Mental Health Series Biro Psikologi Ekleksia. Beliau juga berhasil mempublikasikan suatu karyanya, yaitu pelatihan kontrol diri untuk menurunkan perilaku agresif siswa. Ini jurnal analitika Universitas Medan Area. Dan the COVID-19 pandemic role of coping humor and internal health locus of control on social dysfunction and anxiety and depression. Itu National Public Health Journal. Mungkin itu saja kurikulum vitae yang saya sampaikan kepada para peserta acara malam hari ini. Kita langsung saja ya, nggak usah berlama-lama. Udah nggak sabar nih, apa sih sebenarnya generasi strawberry itu gitu. Jadi kepada Ibu Zara nih, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Saya hormati Bapak Ibu dosen psikologi Islam YIN Langsa, yang saya hormati teman-teman panitia ngobrol bareng psikologi Islam, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa beserta seluruh peserta yang pada malam hari ini sudah bergabung untuk ngobrol bareng kita. Untuk tidak berlama-lama lagi, mungkin saya akan langsung masuk saja ke dalam materinya. Saya izin share screen. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Ibu. Jelas ya, baik, alhamdulillah. Jelas, Bu. Ya, baik. Jadi tema yang diangkat malam ini dalam kegiatan ngobrol bareng psikologi Islam seri 1 ya adalah generasi strawberry, apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tema ini sendiri adalah tema yang sangat menarik ya bagi saya personal dan juga mungkin bagi teman-teman yang ada di sini, karena ini adalah topik yang belakangan ini mungkin banyak menjadi pembicaraan gitu ya, baik di media sosial ataupun mungkin di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi topik ini adalah topik yang sangat hits. Oke. Data diri tadi sudah disebutkan, mungkin saya skip saja. Tapi tadi ada sedikit ini ya, keliru. Saya bukan 24 tahun, tapi saya 27 tahun. Saya lahir tahun 1995. Oh ya. iya, Jadi, maaf Bu ya. nggak apa-apa, nggak masalah, Rida. Oke, nah sebelumnya saya ada sebuah video ya teman-teman, video yang mungkin relate dengan pembahasan kita hari ini. Saya izin share videonya terlebih dahulu. Bentar ya. Oke. Karyawan anak 80-an. Iya Pak, iya Pak. Oh, jadi itu saya kerjakan juga. Iya, baik Pak. Segera akan saya kerjakan Pak. Siap. Mohon maaf ya Pak ya. Siap. Karyawan anak 90-an. Iya Pak. Oke. Oh, itu saya harus kerjain juga Pak. Iya Pak. Bapak bisa aja. Iya Pak, siap ya.
Karyawan anak 2000-an. Halo Pak, iya? Loh, tapi itu bukan job desk saya Pak. Bapak ngegaji saya cuma segitu bukan untuk kerjain kayak gini. Bapak nggak bisa kayak gitu. Kantor toxic environment, bos toxic. Gue butuh healing. Nggak bisa. Gue selesai sekarang juga. Udah cukup, gue 3 hari diginiin. 3 hari. Oke, saya izin share kembali. Baik. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita sudah nonton sebuah video singkatnya ya, teman-teman. Mungkin kalau boleh sharing, karena kita ini adalah ngobrol ya, jadi mungkin enaknya situasi diskusi kita malam ini santai saja gitu ya, santai saja, mungkin sharing-sharing dan juga diskusi. Nah, dari itu yang teman-teman yang sudah kita tonton bersama tadi, mungkin ada yang mau share apa yang teman-teman dapatkan dari video tersebut. Boleh share melalui chat ya, atau kalau misalnya ada yang ingin share langsung juga boleh, silahkan raise hand. Tadi videonya adalah tentang perbedaan generasi 80-an, 90-an, dan juga generasi 2000-an di dunia kerja, seperti apa. Mungkin teman-teman kalau boleh share, apa sih yang teman-teman dapatkan dari video tersebut? Mungkin perbedaannya seperti apa? Ada yang mau share? Mungkin boleh dari chat juga boleh. Perbedaan cara menyikapi permasalahan ya Bu. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang melihat dengan cara yang berbeda? Oke, belum ada yang mau share ya. Oke, baik. Oh ya, ini ada lagi. Perbedaan cara mengambil keputusan. Oke. Perbedaannya seperti apa ya? Kira-kira. Mungkin saya tunggu 1 menit ya. Mungkin ada yang mau menjawab lagi. Perbedaan dalam beberapa generasi ke generasi sekarang. Oke, poin yang bagus. Tiga orang sudah mewakili ya teman-teman. Jadi ada perbedaan ya. Kalau kita lihat ini ada lagi chatnya. Lebih merasa tersakiti Bu, mental down zaman sekarang lebih lebih low. Mental down zaman sekarang lebih low. Oke. Poin yang sangat bagus dari Kak Rizka Amanda Mita Putri ya, bahwa generasi yang sekarang lebih merasa tersakiti, gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari video tersebut, teman-teman, ada perbedaan cara menyikapi masalah dari generasi 80-an yang disebut dengan baby boomer, kemudian generasi 90-an yang disebut dengan milenial, dan juga generasi 2000-an ya yang kita sebut dengan Gen Z atau generasi Z. Nah, kalau kita lihat generasi 80-an dari video tadi, kita dapat melihat bahwa generasi 80-an itu adalah generasi yang cenderung tough gitu ya, yang cenderung kuat, yang cenderung tangguh. Apapun pekerjaan yang diberikan diterima dengan senang hati. Kemudian kalau kita lihat generasi 90-an, itu sebenarnya generasinya juga
adalah generasi yang tangguh gitu. Walaupun mungkin generasi 90-an terlihat lebih fun gitu ya dibandingkan generasi 80-an. Kemudian ada generasi 2000-an. Nah, kalau generasi 2000-an atau yang kita sebut dengan Gen Z, tadi pada video tersebut terlihat jelas sekali bahwa generasi 2000-an ini cenderung rapuh gitu ya ketika diberikan tekanan yang cenderung lebih banyak, mereka akan lebih mengeluh gitu, lebih banyak mengeluh gitu, dan kemudian melabel bahwa kondisi tersebut adalah kondisi yang toksik gitu, dan kemudian melakukan pengambilan keputusan yang tergesa-gesa seperti resign dari pekerjaan gitu. Nah, kondisi dalam video tersebut sebenarnya sangat relate dengan generasi strawberry ya teman-teman. Kita coba nanti kupas lagi apa sih sebenarnya relate-nya. Namun sebelumnya saya juga menemukan sebuah tweet nih ketika saya lakukan kajian literatur tentang generasi strawberry. Saya juga menemukan sebuah tweet yang ditweet oleh salah satu individu generasi strawberry. Isi tweetnya adalah seperti ini. Gue anak umur 21 gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin aku udah dihujanin materi sama tugas-tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu aku untuk healing sama self-reward jadi kurang banget. Yang tadinya udah bisa nonton Netflix sama chat-chatan dengan bestie, sekarang jadi susah banget. Aku kayaknya belum siap kuliah deh. Udah ngomong ke ortu kalau aku mau cuti dulu semester ini. Mau fokus healing selama 6 bulan dulu. Tapi ortu malah nggak setuju, bahkan dibilang manja. Aku bingung mau gimana, takutnya kalau paksain IPK-ku malah tambah anjlok. Aku juga susah komunikasikan ini ke ortu karena mereka nggak aware sama mental health kayak aku. Aku mesti gimana? Nah, ini adalah tweet yang ditweet oleh generasi strawberry ya teman-teman, bisa lihat di sini cenderung banyak keluhan gitu ya, kemudian hobinya mungkin cenderung banyak ingin fun gitu, dan ketika ada tantangan-tantangan atau beban-beban yang diberikan cenderung banyak mengeluh. Oke, kemudian kita lihat ya apa sih sebenarnya itu generasi strawberry. Oke, sebelumnya teman-teman di saya ini ada caption kata-kata, tapi di teman-teman tidak terlihat kan? Tidak ya, oke. Nah, jadi apa itu generasi strawberry? Nah, istilah generasi strawberry sebenarnya muncul sudah cukup lama ya teman-teman. Awal munculnya adalah di Taiwan yang menggambarkan generasi yang lahir tahun 1982 ke atas gitu. Nah, namun di Indonesia sendiri istilah ini sebenarnya baru populer pada tahun 2017 oleh Profesor Renat Kasali melalui bukunya yang berjudul Strawberry Generation. Jadi pada tahun 2017. Nah, generasi strawberry ini merupakan sebutan lain dari generasi yang lebih dikenal dengan istilah Gen Z. Nah, sebagaimana kita tahu, Gen Z itu sendiri adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Mungkin teman-teman di sini ada yang Gen Z ya, ada mahasiswa-mahasiswa, mungkin di sini ada juga yang termasuk ke dalam Gen Z gitu. Kalau saya sendiri, saya milenial ya, karena saya lahirnya di tahun 1995. Nah, mungkin kita di sini ada yang Gen Z juga gitu. Nah, menurut Prof. Renat Kasali ini sendiri, sebenarnya generasi strawberry ini tidak secara khusus merujuk kepada Gen Z, tapi memang secara umum, secara dominan, Gen Z, generasi strawberry ini memang merujuk kepada Gen Z, tapi dalam artian, bukan dalam artian generasi-generasi milenial tidak bisa termasuk dalam generasi strawberry. Bisa juga gitu ya, karena sebenarnya generasi strawberry ini adalah istilah yang menggambarkan karakteristik dari suatu generasi gitu ya. Nah, karakteristiknya seperti apa? Seperti namanya, generasi strawberry ini digambarkan sebagai buah yang eksotis dan indah namun sangat mudah rapuh dan mudah hancur gitu ya. Seperti buah stroberi, buahnya kan sangat eksotis dan indah ya. Kalau kita lihat buah stroberi
buahnya berwarna merah gitu dengan bentuk yang bagus gitu. Nah, kalau misalnya dengan bentuk yang bagus gitu ya, kalau misalnya kita lihat buah tersebut, kalau misalnya kita lihat di supermarket, kita ada rasa ingin makan gitu. Saya biasanya kalau lihat buah stroberi pengen makan gitu ya, pengen beli, pengen makan, walaupun kemudian setelah dimakan rasanya mungkin asem gitu. Nah, seperti namanya, buah stroberi ini itu adalah buah ya. Generasi stroberi ini adalah generasi yang eksotis dan indah, tapi sangat rapuh dan mudah hancur. Nah, seperti buah stroberi sendiri ya teman-teman, buah stroberi ini kan lembek ya. Jadi kalau misalnya terkena benturan gitu atau terjatuh, buahnya itu sangat mudah untuk hancur gitu ya, untuk rapuh. Nah, generasi stroberi adalah generasi yang seperti itu. Kita coba lihat lebih lanjut ya teman-teman. Generasi stroberi ini sendiri sebenarnya adalah generasi yang kreatif, namun mudah sekali untuk baper atau bawa perasaan ya. Jadi kalau kita lihat generasi ini sebenarnya generasi yang inovatif, yang punya banyak ide-ide yang kreatif dan menarik. Tapi kalau istilah sekarang generasi ini cenderung baper, cenderung bawa perasaan gitu. Nah, selain itu, generasi ini juga tampaknya sering mudah mengambil jalan pintas untuk memperoleh perubahan, gitu ya. Dan selain itu, generasi stroberi itu juga seringkali menggunakan kata healing. Nah, mungkin beberapa waktu belakangan ini kita seringkali mendengar kata healing ya. Ketika stres dikit, aduh aku butuh healing nih, gitu ya. Banyak tugas, mungkin di kampus lagi banyak tugas, ada sedikit banyak tugas gitu. Aduh stres butuh healing gitu ya. Nah, ini generasi stroberi sering sekali menggunakan kata-kata healing ini untuk memulihkan potensi gangguan kesehatan mentalnya, sehingga terlihat mudah lari dari masalah daripada menghadapi masalah. Padahal mungkin istilah healing yang digunakan pun sebenarnya tidak tepat, gitu ya. Mungkin lebih tepat adalah istilah refreshing yang sering digunakan oleh generasi stroberi ini sebagai kata healing. Nah, ini ada beberapa fun fact tentang generasi stroberi ya, teman-teman. Yang pertama, generasi stroberi ini merupakan generasi digital. Jadi kalau kita lihat, generasi stroberi ini memang punya kemampuan digital yang sangat baik, gitu ya, karena mereka lahir di generasi digital dengan perkembangan teknologi dan internet yang sangat pesat. Kemudian generasi stroberi ini juga merupakan generasi yang cerdas, aktif, dan kreatif, namun cenderung mudah menyerah. Nah, ini nanti teman-teman bisa refleksi ke diri teman-teman sendiri ya, apakah mungkin kita di sini tergolong ke dalam generasi stroberi atau tidak nih, berdasarkan fakta-faktanya generasi stroberi. Oke, jadi generasi stroberi ini cenderung cerdas, cenderung aktif, kreatif gitu, tapi juga kurang gigih dan mudah menyerah. Kemudian generasi stroberi ini juga anti FOMO atau fear of missing out. Mungkin ini juga termasuk istilah yang sering kita dengar ya. Jadi generasi stroberi ini adalah generasi yang cenderung mengikuti tren. Jadi kalau ada tren apa gitu diikutin gitu, dan kalau misalnya tidak mengikuti akan memiliki rasa fear of missing out, yakni rasa takut ketertinggalan, ya, rasa takut tertinggal dibandingkan teman-temannya, rasa takut tertinggal terhadap tren. Kemudian yang selanjutnya, generasi stroberi ini juga pintar dalam hal akademik dan wawasan dibanding generasi sebelumnya, serta memiliki kemampuan adaptasi dan komunikasi yang bagus. Jadi sebenarnya generasi stroberi ini adalah generasi yang pintar, teman-teman, karena mereka punya sangat banyak sekali sumber informasi ya. Kalau sekarang kita mau cari informasi apapun, kita bisa langsung googling, misalnya kita bisa cari dari sumber manapun gitu, dibandingkan mungkin dengan tahun 90-an atau 80-an dulu ketika kita butuh informasi tertentu, kita perlu effort atau usaha yang lebih gitu ya untuk mendapatkannya. Sehingga sebenarnya generasi stroberi ini adalah cenderung generasi yang pintar.
Nah, kemudian generasi strawberry ini lahir dalam lingkungan keluarga yang cenderung sejahtera. Jadi kalau kita lihat anak-anak sekarang gitu ya, generasi 2000-an itu banyak yang memang terlahir dari keluarga yang cenderung sejahtera dengan tingkat ekonomi yang lebih baik gitu ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, kemudian generasi strawberry ini juga memiliki pola pikir yang sangat mudah terpengaruh. Gitu. Nah, dengan banyaknya literasi digital, gitu ya, dengan kemudahan mengakses media sosial, generasi strawberry juga jadinya sangat mudah mengakses informasi, gitu, baik itu informasi positif maupun informasi negatif, sehingga mereka ketika informasi tersebut tidak disaring dengan baik, maka itu juga cenderung akan sangat mempengaruhi pola pikir gitu ya, yang mana pola pikirnya bisa berubah-ubah. Kemudian yang selanjutnya, generasi strawberry ini juga mudah putus asa terhadap suatu masalah, teman-teman. Jadi kalau misalnya seperti tadi ya, seperti di video tadi kalau kita lihat, padahal mungkin masalahnya tidak sebesar itu gitu, tapi generasi strawberry cenderung mudah putus asa terhadap masalah gitu, dan kemudian melakukan pengambilan keputusan yang tergesa-gesa. Merupakan generasi yang lunak dan mudah rusak ketika mengalami beragam tekanan. Jadi generasi strawberry ini rapuh ya dan tidak tahan terhadap tekanan. Oke, kemudian mudah melakukan diagnosa tanpa melibatkan profesional. Nah, ini juga sangat sering terjadi ya teman-teman, karena banyaknya informasi di media digital saat ini, kita jadi sangat mudah mengakses informasi terkait kesehatan mental ataupun kesehatan fisik. Sehingga ketika kita mengalami suatu gejala, misalnya mungkin kita ngalamin apa ya, mungkin gejala fisik ya, kita merasa ada sedikit benjolan nih misalnya di tangan kita gitu. Terus kita searching tentang kanker, dan kita kemudian merasa bahwa aduh jangan-jangan aku kanker nih, padahal belum tentu gitu ya. Nah, ini generasi strawberry cenderung sering sekali melakukan self diagnose, tidak hanya terkait keluhan fisik tapi juga keluhan mental gitu ya. Jadi mungkin ketika merasa stres, kemudian searching tentang depresi gitu ya, kemudian searching tentang borderline personality disorder gitu. Kemudian mereka melabel dirinya bahwa wah aku BPD nih, aku depresi nih gitu ya. Dengan bangga mengatakan aku depresi, aku BPD gitu, borderline personality disorder. Padahal belum tentu gitu ya, dan itu sangat banyak sekali terjadi saat ini. Sangat butuh healing, kemudian juga mudah bosan dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, namun sebenarnya ada karakteristik positif dan karakteristik negatif dari generasi strawberry ini sendiri ya teman-teman. Kalau untuk positifnya sebenarnya mereka bekerja tidak hanya demi materi. Jadi positifnya generasi strawberry ketika bekerja adalah mereka bisa bekerja untuk mencapai tujuan mereka atau untuk passionnya mereka gitu ya, atau sebagai bentuk ekspresi diri, jadi tidak hanya untuk materi. Kemudian juga mereka suka tantangan sehingga melahirkan inovasi-inovasi yang baru, tidak takut menyampaikan pendapat, dan juga mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Nah, akan tetapi di sisi lain minusnya adalah punya sifat arogansi, ya, punya sifat arogansi dan egois, kemudian terkadang cenderung kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan diberikan, mudah rapuh dan memiliki harapan yang terkadang cenderung kurang realistis. Oke. Kemudian menjawab pertanyaan mengapa, ya tadi kita sudah bicara tentang apa sih sebenarnya generasi strawberry, karakteristiknya seperti apa gitu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan juga adalah mengapa generasi strawberry ini adalah generasi yang rapuh. Yang pertama adalah karena kemunculan perubahan dunia yang serba praktis. Nah, kita sendiri mengalami saat ini ya bahwa dunia ini serba praktis. Apa-apa gampang lah, butuh apa sangat gampang gitu, sehingga cenderung terbentuk generasi-generasi yang memang jadinya kurang mau ribet gitu ya, terus kurang tangguh gitu, karena apa-apa serba mudah. Nah, ketika mengalami sedikit kesulitan, jadinya kurang bisa beradaptasi terhadap kesulitan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya orang tuanya generasi strawberry ini adalah masih generasi milenial yang juga punya pengaruh kuat atas modernisasi, gitu ya.
Kemudian ada faktor orang tua yang kurang mendorong untuk anaknya terbiasa terhadap terpaan masalah dan cenderung memanjakan anaknya, gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan anak-anak zaman sekarang dibandingkan mungkin generasi 80-an, 90-an awal dulu, itu sangat berbeda ya teman-teman. Kalau anak sekarang memang mungkin faktor pengasuhan cenderung lebih manja gitu dibandingkan anak 80-an. Kalau kita lihat di sekolah saja gitu ya. Kalau di sekolah saja dulu di sekolah kalau misalnya nggak bawa PR gitu ya atau melakukan kesalahan gitu, nah siswanya bisa dihukum oleh guru gitu ya. Tapi kalau saat ini justru kalau misalnya guru menghukum siswa, pasti gurunya akan disalahkan gitu ya. Dan kalau misalnya ada masalah, cenderung saat ini anaknya tidak diberikan ruang untuk menyelesaikan masalah sendiri gitu, tapi orang tua pastinya lebih sering untuk langsung turun tangan gitu, sehingga muncullah generasi-generasi yang kurang terbiasa terhadap terpaan masalah. Mungkin masalah ada, tapi ya memang tidak dibiasakan untuk menghadapi masalah itu secara mandiri gitu ya. Kemudian faktor orang tua yang tidak memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang bisa mereka terapkan di kemudian hari gitu. Sehingga problem solving-nya di kemudian hari cenderung lari dari masalah gitu ya, dan mengambil keputusan-keputusan yang mudah dan juga tergesa-gesa. Kemudian juga faktor bahwa generasi saat ini memiliki orang tua yang tadi ya mungkin generasinya cenderung lebih sejahtera gitu dibanding generasi 80-an, sehingga cenderung mendidik anaknya juga dengan cara yang lebih lunak. Ya, kemudian faktor lain yakni orang tua menggantikan waktu dengan kompensasi lain sehingga jarang hadir secara hakiki. Nah, ini sangat banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Kompensasinya biasanya adalah gadget gitu. Jadi orang tua jarang hadir untuk menemani anak-anak, tapi mungkin membiarkan gadgetnya untuk menemani anaknya, dan ini juga berpengaruh gitu kepada kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah dan juga ketangguhannya anak. Nah, kemudian yang selanjutnya sebenarnya bagaimana kita menyikapi generasi ini gitu ya. Tadi kita sudah bicara tentang apa, kemudian mengapa, dan sekarang sebenarnya bagaimana kita menyikapi hal ini. Yang pertama adalah memberikan tantangan yang relevan dengan potensi. Jadi generasi strawberry ini perlu kita pahami gitu ya, dan juga kita berikan tantangan yang relevan dengan potensi gitu. Kemudian memperluas sudut pandang atau growth mindset. Nah, generasi strawberry perlu lebih membuka pikirannya terhadap pandangan-pandangan yang lebih luas gitu. Artinya perlu belajar lebih banyak gitu, perlu belajar menyikapi masalah, perlu belajar memecahkan masalah gitu ya, sehingga mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka juga bisa menjadi lebih tangguh. Kemudian yang paling penting juga meningkatkan literasi digital, tidak hanya literasi digital tapi juga etika digital, budaya digital, dan keamanan digital gitu ya. Kalau literasi digital mungkin generasi saat ini sudah sangat khatam gitu ya. Artinya pasti sudah paham lah bagaimana cara memainkan media sosial, mencari informasi di secara digital gitu. Itu pasti sudah sangat khatam gitu. Tapi mungkin poin penting di sini adalah etika digitalnya juga, bahwa dalam dunia digital juga ada etika yang harus dijaga gitu ya. Kemudian budaya digital dan juga keamanan digital. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan usianya dan juga penguatan mental generasi strawberry. Nah, ini yang mungkin sangat penting ya, bahwa generasi strawberry mentalnya itu cenderung memang lebih lunak dan lebih rapuh, sehingga sangat penting untuk melakukan penguatan mental terhadap generasi strawberry. Nah, kemudian juga generasi strawberry ini perlu berhati-hati dalam melakukan self-diagnose gitu ya. Jadi kalau misalnya ada situasi tertentu gitu, usahakan untuk kita tidak melakukan self-diagnose. Kalaupun kita merasa bahwa kondisi ini tampaknya sudah sulit untuk kita hadapi, kita bisa menjumpai profesional.
Kemudian peran orang tua juga sangat penting ya teman-teman, peran orang tua dan peran pendidik gitu untuk memberikan lingkungan dan juga lingkungan yang menyenangkan, tapi juga ada pembelajaran di dalamnya gitu ya. Jadi orang tua sebaiknya ya tidak terlalu memanjakan anak dengan berlebihan, tapi memberikan konsekuensi juga jika anak melakukan kesalahan, tapi di sisi lain juga memberikan apresiasi gitu ya pada setiap proses belajar yang dijalani. Nah, selanjutnya adalah menumbuhkan mental strawberry menjadi tangguh. Nah, sebenarnya mental strawberry ini bukan sesuatu yang melekat yang tidak bisa diubah ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini sifatnya semu. Artinya sangat bisa diubah gitu dengan sikap optimisme dan juga sikap adaptif gitu dan tangguh pada generasi kita saat ini, di mana kemajuan zaman yang tidak bisa kita bendung. Nah, kemudian yang menjadi kunci dalam hal ini juga sebenarnya adalah kolaborasi, ya, kolaborasi antara generasi X, generasi baby boomer gitu ya, milenial dan juga Gen Z. Kolaborasi ini sebenarnya sangat penting ya, karena meskipun ada perbedaan antara karakteristik baby boomer, milenial dan juga Gen Z, sebenarnya ini sifatnya bisa saling melengkapi, gitu ya. Perlu dijalin sebuah komunikasi aktif, kerjasama dan kolaborasi, baik itu di dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia kerja, sehingga bisa saling melengkapi gitu. Oke, nah tantangan generasi strawberry sendiri sebenarnya ya terletak di dalam dirinya sendiri ya teman-teman, yakni di aspek mental. Kalau tidak didampingi dan diarahkan dengan baik, maka generasi ini mungkin akan menjadi sosok yang mudah menyerah dan putus asa. Hal ini karena keterbiasaan dalam mendapatkan suatu pencapaian dengan mudah, sehingga apabila tidak mencapai, maka akan mudah goyah disebabkan belum terbiasa gagal. Nah, sejatinya kegagalan itu perlu untuk dialami agar memiliki mental yang lebih kuat. Kegagalan memberikan pesan dan pelajaran yang sangat berarti. Kegagalan mengajarkan arti dari sebuah kesabaran, kejujuran, kerja keras, dan kompetisi yang sehat. Kegagalan juga mengajarkan empati dan proses menerima ketidakpastian dan berdamai dengan setiap tantangan. Jadi generasi strawberry perlu juga diajarkan yang namanya proses gagal gitu ya, sehingga kalau kita menjadi orang tua atau kalau kita menjadi pendidik atau kalau kita menjadi kakak bagi adik-adik kita gitu ya, kita perlu memberikan ruang bagi mereka untuk merasakan kegagalan gitu. Jadi kalau misalnya menang gitu, kalau misalnya menang sukses alhamdulillah, tapi kalau misalnya gagal juga tidak apa-apa gitu ya, karena kegagalan itu sebenarnya mengajarkan kita banyak hal gitu, mengajarkan kita untuk menjadi lebih tangguh dan juga mengajarkan kita bagaimana untuk bisa berdamai dengan setiap situasi dan setiap tantangan, yang mana pada setiap aspek kehidupan kita itu pasti akan bertambah banyak gitu ya tantangan-tantangannya. Oke. Nah, saya rasa sampai di situ ya teman-teman paparan dari materi saya malam hari ini. Mungkin ada hal-hal menarik yang ingin didiskusikan, nanti saya persilahkan di sesi diskusi ya. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu. Ini materinya sangat luar biasa Bu ya, dan sangat keren penyampaiannya, sangat menarik juga temanya. Jadi pemaparan materi baru saja setelah kita simak sama-sama. Jadi sekarang kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Adapun ketentuan sesi tanya jawabnya itu moderator hanya membatasi 3 orang penanya saja. Jadi kepada para peserta yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan aktifkan fitur raise hand yang ada pada layar Zoom. Kepada para peserta yang dipilih untuk bertanya, silakan menghidupkan fitur mikrofon. Ketika pertanyaan sudah selesai, silakan dimatikan kembali agar kegiatan ini berjalan dengan kondusif. Jadi pertanyaannya saya pilih dulu Bu ya, hanya 3 dulu karena kita mengingat waktu. Oke, pertanyaan pertama ini dari mana nih?
Pak Doni ya, Pak Doni Saputra, silakan Pak. Saya sampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas materi yang sudah disampaikan. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan Bu. Kalau saya ini adalah generasi milenial Bu. Ya, generasi milenial. Jadi ketika saya melihat pemaparan dari Ibu tadi di generasi strawberry, saya sepertinya cenderung ke situ. Sementara dari rentang umurnya itu saya berada di kaum milenial. Nah, apakah faktor umur itu bisa merubah generasi bisa merubah dari generasi milenial ke generasi strawberry, ataukah memang dampak lingkungan? Mungkin faktor tempat saya bekerja itu mungkin banyak anak-anak yang generasi strawberry itu bisa mempengaruhi saya generasi milenial untuk mengikuti mereka. Mungkin itu saja Bu, bagaimana tanggapan dari Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Apakah langsung dijawab atau mengumpulkan pertanyaan dulu? Gimana nyamannya Ibu? Ibu mau langsung jawab atau nunggu 2 pertanyaan lagi? Gimana? Gimana nyamannya saya ya? Oke. Ya. Sudah saya jawab langsung aja ya. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Jadi sebenarnya generasi strawberry ini memang secara umum banyak dialami oleh Gen Z, Bapak, oleh generasi Z, yang mana rentang usianya adalah 1997 sampai 2012 ya, sampai saat ini gitu. Tapi sebenarnya secara istilahnya tidak terbatas pada umur. Artinya generasi milenial pun atau generasi baby boomer pun sebenarnya bisa mengalami hal ini gitu. Karena sebenarnya istilah generasi strawberry ini lebih kepada istilah untuk menggambarkan generasi yang rapuh tadi ya, generasi yang kreatif, yang inovatif, tapi di sisi lain juga sensitif dan rapuh gitu ya. Artinya walaupun kita mungkin secara umur adalah milenial nih, atau mungkin secara umur baby boomer gitu, tapi secara karakteristik tampaknya masuk ke dalam generasi strawberry. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam generasi strawberry gitu ya. Nah, pengaruhnya benar seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa jadi pengaruh dari lingkungan gitu. Karena dalam hal ini lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar gitu ya. Apalagi saat ini kita generasi milenial juga sangat banyak sangat banyak terpapar dengan media informasi, digitalisasi, teknologi gitu ya. Kemudian di lingkungan kita juga mungkin kita banyak bergaul, banyak bekerja, banyak berkolaborasi gitu dengan generasi-generasi yang saat ini. Jadi itu bisa jadi sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada umur, tapi lingkungan juga merupakan memberikan peran yang sangat penting dalam generasi strawberry ini. Mungkin begitu Bapak Doni, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Kita lanjut langsung ke pertanyaan kedua ya Ibu. Ya, silakan. Ini ada saudari Rizka Amanda, silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah menurut Ibu nih, apakah seorang generasi strawberry yang didukung oleh orang tua sejak kecil, dia sering diberikan gadget, misalnya dia sedang menangis tapi diberikan gadget oleh orang tuanya, padahal dia tidak ingin menjadi generasi strawberry gitu. Bagaimana pendapat Ibu? Karena dia kan sejak kecil sudah diberikan gadget gitu. Jadi otomatis dia tidak memiliki memiliki tantangan-tantangan, tidak memiliki mental yang tangguh gitu. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Rizka ya panggilannya ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali Rizka. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, menurut Rizka, kira-kira Rizka termasuk ke dalam generasi strawberry atau tidak? Menurut saya sih, saya termasuk generasi strawberry. Oke, termasuk ke dalam generasi strawberry ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali Rizka. Walaupun sebenarnya Rizka tidak ingin menjadi generasi strawberry, justru ingin menjadi
generasi yang tangguh gitu. Tapi memang benar seperti yang sempat kita bicarakan tadi ya di bagian materi, bahwa faktor pengasuhan dan faktor orang tua itu memberikan pengaruh yang sangat besar gitu. Nah, apalagi ketika anak ini diberikan fasilitas, dalam hal ini mungkin gadget, tapi tanpa dibarengi dengan pengawasan yang cukup. Nah, ini akan sangat berpengaruh sekali. Gitu ya. Karena apa? Karena ketika anak-anak akses gadget, anak-anak ini kan sangat mudah sekali mengakses informasi. Semua informasi, baik itu informasi negatif maupun informasi positif, gitu ya. Dan ketika di situ tidak ada yang namanya proses penyaringan, informasi itu bisa sangat mudah masuk dan kemudian mempengaruhi pemikiran dan juga proses mental si anak, gitu ya. Dan kemudian juga dengan adanya teknologi tadi mempermudah, gitu ya, mempermudah anak-anak yang serba praktis ini, gitu ya. Jadi apapun serba praktis, apapun serba mudah, dan kemudian karena juga banyak menghabiskan waktu dengan gadget, akhirnya anak-anak ini tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi dunianya, gitu ya, untuk mengeksplorasi dunianya. Ditambah lagi kadang-kadang orang tua tidak ingin ribet gitu. Jadi ketika misalnya anaknya nangis gitu ya, mungkin berantem sama temennya. Padahal kan ketika anak itu berantem sebenarnya rebutan mainan mungkin ya. Nah, sebenarnya itu kan adalah kesempatan orang tua untuk mengajarkan banyak hal kepada anak, termasuk resolusi konflik, gitu ya, kemudian termasuk mediasi, termasuk pemecahan masalah, gitu ya. Tapi orang tua zaman sekarang cenderung kalau misalnya anaknya nangis, gitu ya, karena berantem sama temennya, udah kasih gadget aja gitu, biar jangan nangis. Ya, atau kalau misalnya di rumah pengen main keluar anaknya tapi nggak dibolehin gitu, disuruh nonton TV aja di rumah, gitu ya. Jadi itu juga sangat mempengaruhi. Akhirnya anak-anak tidak bisa mengeksplorasi, tidak bisa belajar dari lingkungannya, termasuk kemampuan sosial, kemampuan pemecahan masalah, resolusi konflik, gitu ya. Sehingga ketika ada tantangan atau masalah-masalah cenderung bingung mengatasinya bagaimana. Gitu. Jadinya cenderung rapuh dan cenderung sensitif. Jadi memang faktor pengasuhan itu, faktor lingkungan, faktor keluarga itu sangat berpengaruh ya Rizka. Tapi di sini kan Rizka sudah belajar bahwa oh ternyata Gen Z ini seperti ini gitu ya. Dan tadi kita juga sudah bahas cara-cara untuk bagaimana sih mengatasinya gitu. Jadi kalau misalnya Rizka tidak ingin jadi generasi yang rapuh, maka Rizka punya kapasitas gitu ya untuk terus belajar, memperkuat mentalnya Rizka sendiri gitu dengan mungkin mengeksplorasi banyak hal, kemudian juga menjadi bijaksana dalam mengakses informasi, dan jangan lupa juga berkolaborasi ya Rizka mungkin dengan Bapak Ibu guru dosennya atau mungkin senior-senior yang bisa diteladani gitu tentang bagaimana sih caranya bisa lebih tangguh secara mental gitu. Mungkin seperti pertanyaan, dan semoga Rizka setelah webinar ini ke depannya belajar gitu ya, memperkuat mentalnya gitu. Karena Rizka nggak pengen jadi generasi yang rapuh tadi kan. Oke, mungkin itu ya Rizka. Semoga menjawab. Ya, baik, Baik. Bu. Terima kasih. Oke, Sama-sama. kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini tadi duluan Bang Yusan ya, Bang Yusan Direski. Silakan Bang, sampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatannya. Dan ini juga saya melihat tadi menarik ya materinya tentang generasi strawberry. Kalau yang bisa saya lihat berarti kan dari awal video itu lebih banyak mengarah ke bagaimana generasi strawberry itu terbentuk karena pola asuh dan juga karena ada informasi-informasi yang saat ini udah banyak banget ya. Nah, mungkin fokus saya ke generasi strawberry ini kan memang kaya banget akan data ya, akan data dan informasi. Dan akhirnya banyak juga isu-isu kesehatan mental atau informasi kesehatan mental itu bertebaran di mana-mana, TikTok, Instagram, segala macamnya. Nah, itu gimana ya, mungkin dari Ibu Rani kira-kira biar kita nih bisa membentengi diri gitu dari informasi-informasi yang
ada tal gitu kan. Jadinya biar kita tuh bisa mendalami informasi itu tentang kesehatan mental kan, kalau misalnya di psikologi ada bisa menginformasikan secara umum gitu bahwa kesehatan mental itu tidak dilihat hanya dari sisi karakteristik, karena kan biasa kalau kita lihat DSM ada kategori berapa lama, 6 bulan ataupun 1 tahun gitu. Nah mungkin itu sih Karani, semoga bisa dijawab. Oke, terima kasih Kak Andi. Jadi Kak Andi ini sebenarnya adalah kolega saya ya, kolega saya dari Kalimantan Utara. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Andi, pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu ya. Sekarang kan sangat banyak informasi dan data yang bisa diakses dari mana saja gitu ya, oleh generasi strawberry ini, mau dari media sosial, mungkin Instagram, TikTok, dan lain-lain gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya kita membentengi diri, generasi strawberry ini membentengi diri dan melakukan penyaringan terhadap informasi-informasi ini gitu ya. Jadi yang pertama menurut saya yang paling penting adalah penyaringan informasi gitu ya. Penyaringan informasi ini termasuk penyaringan informasi dari sumbernya sebenarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam dunia digital ini yang penting kan sebenarnya tidak hanya literasi digital ya, tapi juga penting etika digital, keamanan digital, kemudian juga budaya digital. Artinya generasi strawberry harus mampu menyaring informasi, mana informasi yang dari sumber yang bisa dipercaya dan sumber yang tidak yang kurang valid, mungkin dari mana informasi yang valid dan mana informasi yang tidak valid gitu untuk dipercaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kalau terkait dengan kesehatan mental, generasi kita ini seharusnya menyikapi informasi-informasi tersebut itu sebagai data awal saja. Tapi jangan sampai informasi-informasi yang mungkin banyak berseliweran itu dijadikan patokan diagnosis gitu kalau terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Mungkin sekarang banyak sekali gitu yang berseliweran di TikTok, ada gejala-gejala depresi misalnya gitu ya Kak, ada gejala-gejala depresi gitu. Terus kemudian kita lihat informasinya, wah kayaknya aku merasa nih ada banyak gejala yang sama dengan diri aku gitu. Terus kita mendiagnosis diri kita depresi. Nah, itu sebaiknya harus dihindari gitu. Boleh memahami informasi tersebut, tapi hanya sebagai pengetahuan awal saja. Kemudian jika memang ingin memastikan kondisinya, sebaiknya pergi ke profesional gitu ya untuk mengecek kondisinya. Jadi memang sangat penting sekali untuk melakukan penyaringan informasi, bijaksana menyaring informasi dari sumbernya, mana sumber yang valid dan menyikai data saja gitu saja. Tapi kalau misalnya memang butuh diagnosis, sebaiknya menjumpai psikolog. Dan juga penting ada bimbingan gitu ya atau pengarahan individu yang lebih kesulitan gitu, yang tidak valid gitu ya. Jadi perlu adanya pengarahan, diskusi ataupun kolaborasi mungkin dengan individu-individu atau pihak-pihak yang mungkin lebih senior gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak Andi, bagaimana menyikapi informasi atau data yang sangat banyak sekali. Semoga menjawab Kak Andi. Oke, terima kasih Ibu. Tadi sesi pertama dan kita melihat waktu masih ada Bu nih, ternyata masih 23.6, kita kan sampai 24.5. Jadi boleh nggak Bu kalau misalnya kita buka sesi kedua, kita terima 2 pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Oke, boleh ya. Untuk Mustika Delima, silakan karena udah raise hand duluan. Terima kasih moderator. Jadi pertanyaannya mengenai tadi mengapa generasi strawberry itu dapat terjadi gitu kan. Tadi kan salah satunya ada karena faktor pola asuh dari orang tua anak kan Bu. Nah jadinya pertanyaan saya gini, bagaimana cara kita memberi
pengetahuan kepada orang tua tersebut agar anaknya itu tidak masuk ke dalam generasi strawberry ini. Karena kan kalau yang kita lihat nih sekarang orang tua itu apa-apa ngasih HP ke anaknya tanpa diawasi, tanpa adanya di diikuti gitu anaknya kan. Jadi dia bebas untuk membuka apa aja yang ia ingin tahu gitu kan. Bahkan nanti kan di ujungnya juga orang tua menyalahkan anak, bilangnya anak sekarang taunya HP aja gitu. Padahal kan awalnya itu orang tua ngasih dia HP gitu, Bu. Oke, terima kasih Mustika. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya cara kita memberitahu orang tua ya? Itu ya Mustika ya. Bagaimana sih sebenarnya cara kita memberitahu orang tua gitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah PR kita bersama gitu ya, mungkin PR yang sangat sulit gitu. Karena kalau misalnya kita bicara tentang generasi strawberry, kemudian dari sisi anak, kalau kita orang tua, akhirnya itu ada menjadi tantangan besar untuk orang tua, gitu ya. Mungkin kita bisa katakan gitu, orang tua tidak boleh memberikan anaknya gadget gitu, apalagi di usia-usia prasekolah, di usia-usia yang belum sekolah, karena sangat banyak sekali dampak negatif, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi orang tua, sebenarnya itu juga merupakan sebuah tantangan yang besar gitu. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, orang tua, kita sebagai orang tua, mungkin saya memposisikan diri saya sebagai orang tua ya, kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti menggunakan gadget gitu. Karena sekarang komunikasi, informasi kita dari gadget gitu. Kemudian ketika kita tidak mudah gadget itu gitu ya, sehingga ini juga menjadi tantangan yang besar dari orang tua gitu ya. Dan memang dari sisi orang tuanya sendiri yang sebenarnya harus berbenah gitu. Kita sebagai orang tua harus berbenah. Jadi ya, dari sisi anaknya sebagai generasi strawberry, tapi dari sisi orang tua kita perlu menjadi role model, kita perlu menjadi contoh gitu ya. Ini memang merupakan sesuatu yang sangat menantang, tapi orang tua ya harus menjadi, mau tidak mau harus menjadi role model. Saat ini yang kurang memiliki pengetahuan ya bahwa gadget itu sendiri sangat mempengaruhi karakteristik anak. Banyak orang tua yang mungkin tidak punya pengetahuan. Nah, jadi hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan pengetahuan dulu bahwa ada dampak negatif gadget terhadap karakteristik anak gitu. Kemudian setelah kita berikan pengetahuan, baru kita perlu untuk mengajak orang tua ini untuk memang memodel perilaku yang tidak menggunakan gadget di depan anak gitu ya. Tapi memang ini merupakan sesuatu yang sangat challenging sekali kalau dari sisi orang tuanya ya Mustika gitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Yang pertama ya memberikan pengetahuan dulu kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah membiasakan gitu. Karena selain mungkin banyak yang belum tahu, tapi banyak juga yang sudah tahu tapi tidak mau tahu gitu. Dan itu juga ada sebuah tantangan yang sangat besar gitu ya, mana orang tuanya sendiri perlu berbenah gitu bahwa perilaku kita mempengaruhi anak. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Mustika. Semoga menjawab pertanyaannya, Mustika. Baik, untuk pertanyaan terakhir di sesi kedua, silakan tadi Fauziah duluan. Untuk Fauziah, silakan sampaikan pertanyaannya. Baik, Bu. Nama saya Fauziah dari jurusan Psikologi IAIN Langsa. Saya ingin bertanya, nah, di paparan Ibu tadi dijelaskan bahwa generasi strawberry ini terlahir dari lingkungan keluarga yang sejahtera gitu kan, yang yang memanjakan anaknya gitu, yang mengenalkan anaknya gitu dengan teknologi yang canggih, dengan gadget. Nah, bagaimana kalau kebalikan, misalnya orang tuanya ini memang
sama sekali nggak ngerti gitu tentang kemajuan teknologi karena mungkin kan di zaman yang beda gitu kan. Terus anaknya inilah gitu, gimana kemandirian anak ini untuk mengenal gimana majunya teknologi gitu, gadget. Tapi kan nggak semua anaknya sama gitu. Bisa aja dia mengikuti orang tuanya karena orang tuanya dulu seperti itu, karena beda gitu pemikirannya. Gimana Bu cara mengatasi seperti anak yang terakhir dari keluarga yang tidak sejahtera gitu. Baik, itu saja Bu. Mungkin. Oke, baik. Terima kasih Fauzia atas pertanyaannya gitu ya. Jadi tadi memang salah satu faktor yang menyebabkan kenapa generasi stroberi bisa seperti ini adalah karena generasi saat ini memang banyak lahir dari keluarga yang sejahtera. Nah, maksud sejahtera misalnya kita bandingkan dengan generasi tahun 80-an dulu gitu ya. Generasi saat ini memang jauh lebih sejahtera gitu ya, termasuk dari tingkat sosial ekonomi, kemudian termasuk juga kemudahan alat komunikasi dan lain-lain. Tapi selain dari faktor tersebut juga ada faktor lingkungan gitu ya yang mempengaruhi terbentuknya generasi stroberi. Jadi tidak hanya karena faktor kesejahteraan keluarga, tapi juga ada faktor lingkungan yang mempengaruhi gitu. Jadi seperti tadi yang Fauzia katakan, walaupun mungkin orang tuanya bahkan nggak punya HP gitu, tapi dari lingkungannya kan anak ini bisa belajar gitu, bisa belajar lihat HP teman-temannya semuanya pada punya HP gitu ya. Nah, dari situ anaknya belajar gitu. Anaknya belajar main gadget, anaknya belajar mengakses informasi. Nah, kalau misalnya faktornya bukan dari orang tua, maka cara mengatasinya adalah dari anak itu sendiri atau dari lingkungannya gitu. Jadi yang pertama dari anak itu sendiri. Dari anak itu sendiri, pertama anak itu harus memiliki kesadaran, harus punya awareness bahwa aku adalah generasi stroberi yang memiliki karakteristik yang rapuh, yang perlu diubah, yang kurang tangguh secara mental, ya. Itu yang pertama, harus sadar gitu. Kemudian yang kedua harus memiliki kemauan untuk belajar berubah, menguatkan mental, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga harus aware juga terhadap informasi-informasi yang sangat banyak di internet, harus mampu menyaring informasi, harus punya kemampuan literasi dan juga etika digital. Selain dari sisi anaknya sendiri, juga dari sisi lingkungannya gitu ya. Artinya anak ini harus memilih lingkungan yang lebih positif untuk dirinya gitu. Harus memilih lingkungan yang memang sama-sama mau belajar, sama-sama mau bertumbuh, sama-sama punya mindset yang bertumbuh, dan lingkungan yang mau berkolaborasi untuk menjadi lebih tangguh. Ya, jadi kalau misalnya seperti pertanyaan Fauzia tadi, kalau faktornya bukan dari orang tua, jadi cara mengatasinya ya dari anak itu sendiri atau dari lingkungannya, ya seperti beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Oke, kurang lebih seperti itu ya Fauzia. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Zahra. 5 pertanyaan sudah disampaikan Pak dari peserta dan dijawab oleh narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, keren, luar biasa. Dan dari 5 pertanyaan tadi, maka acara ini akan berakhir. Sebelumnya akan saya sampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Zahra, apa itu generasi stroberi, apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi generasi stroberi sebenarnya sudah lama muncul, akan tetapi di Indonesia baru populer pada tahun 2017. Generasi stroberi adalah generasi yang kreatif, akan tetapi mudah baper, dan sangat mudah mengambil jalan pintas untuk membuat perubahan. Dan fun fact-nya, generasi stroberi ini merupakan generasi digital, generasi cerdas, aktif, gigih, dan FOMO. Memiliki pola pikir yang gampang terpengaruh, mudah putus asa terhadap masalah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak generasi orang tua yang lebih sejahtera dari generasi sebelumnya, sehingga cenderung mendidik anaknya secara lebih lunak. Selanjutnya, orang tua itu menggantikan waktu dengan kompensasi lainnya, sehingga jarang hadir secara hakiki. Dan bagaimana cara mengatasinya? Itu ada
tadi ada 5 cara. Yang pertama memberikan tantangan yang relevan dengan potensi. Yang kedua memperluas sudut pandang atau grow mindset. Yang ketiga digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Yang keempat, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan usianya. Yang kelima, penguatan mental generasi strawberry. Kesimpulan sudah saya bacakan, Pak, untuk kegiatan atau acara pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya banggakan ataupun yang berbahagia, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas kesalahan, karena saya juga masih belajar, sama-sama belajar. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup kegiatan malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Rida mute ya. Oke. Acaranya tadi ke mute ya, Bu? Iya, ke mute. Iya, betul. Jadi dari mana tadi? Ya ampun, nggak sadar loh ini. Mau dibacakan ulang atau gimana nih kesimpulannya? Maaf nih, nggak konsen tadi. Tadi kirain Baik, ya. Tadi kesimpulannya udah sampai. Alhamdulillah. Sampaikan tadi. Oh, oke. Alhamdulillah ya. Oke, Ibu, sampai jumpa lagi di kegiatan Himpunan Mahasiswa Psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa di seri-seri selanjutnya. Untuk teman-teman sekalian, biar tahu seri-seri selanjutnya itu mau bahas materi-materi keren apalagi, silakan follow akun IG Himpunan Mahasiswa Jurusan Psikologi, yaitu IG-nya HMJ Psikologi _IAIN Langsa, dan follow juga IG jurusan Prodi Psikologi Islam, yaitu pis.iain Langsa. Nanti akan saya share nama IG-nya ke grup ya. See you next time. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. banyak ilmunya, Bu Zuhroni. Bye-bye. Dah. Terima kasih ilmunya ya, Bu Nazara. Makasih, Bu. Makasih. Oke.